Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-20, Kematian Dirun. Malam sebelumnya, pukul 11. Dirun baru saja tiba di rumah setelah seharian mendampingi Demang Bajra ke Dukuh Sembilangun. Tubuhnya terasa sangat lelah dan mengantuk. Meski demikian, lelaki bertubuh tinggi besar itu tetap menyempatkan diri untuk mandi karena tubuhnya terasa kotor dan bersimbah peluh. Rumah itu terasa sunyi karena sang istri sedang menginap di rumah orang tuanya. Selesai mandi, Dirun berniat untuk langsung tidur. Namun ternyata rasa kantuknya lenyap tak bersisa. Setelah jenuh berbaring tanpa mampu memejamkan mata, Dirun pun menyerah. Ia berjalan menuju ke dapur untuk menjerang air dan menyeduh segelas kopi hitam. Ia membawa gelas kopinya ke meja makan dan mulai menyalakan sebatang cerutu pemberian dari Demang Bajra. Sebelumnya, Demang Bajra membagikan sekotak cerutu kepada para centengnya karena menurutnya itu adalah cerutu murahan yang dihadiahkan oleh seseorang untuknya. Dirun mengambil 2 batang cerutu dan membawanya pulang. Setelah beberapa isapan, menurut Dirun, rasa cerutu lumayan juga, tak seburuk duganya semula. Ia pun duduk berselonjor dengan menumpangkan kaki pada kursi di seberangnya. Sambil perlahan menghembuskan asap cerutu, pikiran Dirun melayang kemana-mana. Setelah kematian 2 orang temannya, Dirun mulai berpikir untuk berhenti bekerja pada Demang Bajra. Meski upah yang didapatnya terbilang besar, namun tak sepadan dengan resiko yang harus dijalaninya. Selain itu, pekerjaan yang tak tentu waktu itu membuatnya susah untuk berada di rumah dan bercengkrama dengan sang istri yang baru dinikahinya 4 bulan yang lalu. Dirun ingin memulai usaha beternak sapi dan kambing. Ia sudah mempunyai sepasang sapi dan 3 pasang kambing. Bahkan sapi betinanya kini sedang hamil tua. Ia ingin lebih banyak berada di rumah agar sang istri bisa lekas hamil. Dirun tak sabar, ingin segera menimang seorang bayi. Saat pikirannya penuh dengan berbagai macam rencana, tiba-tiba ia mendengar kegaduhan dari kandang ternak di sebelah rumahnya.
Dirun bangkit dengan senyuman lebar. Ia menduga sapi betinanya sedang gelisah karena akan segera melahirkan. Dirun mematikan cerutunya dan bergegas menuju ke kandang dengan hanya mengenakan sarung dan bertelanjang dada. Ia membuka palang pintu kandang dan menyalakan sebuah lampu minyak yang tergantung di tengah kandang. Aroma jerami kering, rumput basah, dan asap pembakaran kayu bercampur dengan kotoran hewan segera menyergapnya. Semua hewan ternaknya tampak gelisah. Sapi melenguh dan kambing mengembik tiada henti di tengah malam itu. Dirun menutup pintu kandangnya dari dalam agar angin dingin tidak menyerbu masuk. Dihampirinya si sapi betina yang sedang hamil tua dan dielus-elusnya moncong hewan itu. Tenang, kamu akan baik-baik saja, bujuk Dirun. Namun sapi betina itu tampak tak peduli dengan bujukan Dirun. Ia terus saja bergerak-gerak gelisah dan seolah berusaha untuk menerobos palang kandangnya. Sapi itu tampak ketakutan. Sesuatu yang tak pernah Dirun lihat sebelumnya. Dalam keremangan sinar dari lampu minyak, Dirun melihat ada beberapa lembar genteng yang teronggok di atas tumpukan jerami di pojok kandangnya. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 genteng. Dirun mendongak ke atap kandang yang bolong. Bahkan kayu penyangga gentengnya pun patah. Ia bisa melihat awan yang berarak menutupi sinar rembulan yang pucat. Dirun bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah yang menyebabkan genteng itu berjatuhan? Sedangkan ia tak melihat ada benda apapun yang ikut terjatuh di antara genteng-genteng itu, selain patahan kayu penyangganya. Sebuah firasat aneh melintas di pikiran Dirun. Tiba-tiba saja, ia merasa merinding dan ketakutan tanpa sebab. Ia mengusap tengkuknya, bulu kuduknya terasa meremang. Dirun yang sebelumnya merasa sangat gerah, kini tiba-tiba merasa sangat kedinginan. Ia menyesali diri, mengapa tadi tak sempat membawa goloknya ke dalam kandang. Padahal, baru beberapa menit lalu, ia meletakkan goloknya di atas meja dapur. Ia merasa ada pencuri yang mencoba untuk mencuri ternaknya. Namun dugaan itu dibantahnya sendiri. Seandainya memang ada pencuri, mengapa pencuri itu tak membuka pintu depan yang hanya diganjal palang tanpa kunci? Mengapa ia justru lewat melalui atap dan membuka genteng? Bagaimana cara ia memanjat dinding kandang tanpa tangga? Lalu, di manakah pencuri itu sekarang? Dirun berkacak pinggang dan memutar tubuh memandangi ruangan. Ia tak melihat apa-apa. Ia kembali berjalan ke arah dinding depan kandang di mana ia meletakkan peralatannya. Dirun ingin mengambil sekop dan tombak besi atau apapun yang ada untuk melawan pencuri itu. Sekonyong-konyong, muncul sesosok makhluk menghadang langkahnya sebelum ia menghampiri peralatannya. Dirun terkesiap dan spontan membentak. "Siapa kau? Mau apa?"
Ia menggeser sedikit tubuhnya agar tak menghalangi sinar lampu minyak untuk menerangi sosok itu. Pemandangan di depan matanya membuat Dirun menjerit kesakitan. Seketika ia teringat pada penyebab kematian teman-temannya, sesama centeng Demang Bajra. Makhluk itu merangkak dengan posisi kayang mendekati dirinya, menghalangi langkahnya ke arah pintu. Kepala makhluk itu menggeleng-geleng pelan, seolah memastikan bahwa Dirun adalah memang benar calon korban selanjutnya yang sudah dipilih oleh Kidipo. Dirun berjalan mundur. Ia tak bisa keluar dari kandang dengan posisi makhluk itu yang menghalanginya. Dirun terjebak. Ia ingin berteriak meminta pertolongan. Namun ia sadar makhluk itu bisa membunuhnya bahkan sebelum ada orang yang mendengar teriakannya. Apalagi rumah Dirun lumayan jauh jaraknya dari tetangga yang terdekat. "Tolong, jangan bunuh aku," Dirun memohon. Ia ambruk ke lantai tanah dalam posisi sujud di hadapan makhluk itu. Suara ringkikan terdengar, bukan dari kuda tunggangan Dirun yang dikurung di kandang itu juga. Namun, itu adalah suara makhluk mengerikan itu. Tiba-tiba saja, makhluk itu menyambar kepala Dirun hingga lelaki itu terpaksa mendongak. Dengan kekuatan yang luar biasa, makhluk itu memuntir kepala dan mengangkat tubuh Dirun dengan mudahnya. Lalu, dengan kekuatan yang luar biasa, makhluk itu melemparkan tubuh Dirun hingga punggungnya menghantam pagar kayu pembatas antara kandang ternak. Suara tulang punggung yang patah terdengar berderak mengerikan. Dirun tewas seketika dengan leher terpuntir dan punggung yang patah. Tak cukup sampai di situ saja. Makhluk itu perlahan bergerak menghampiri tubuh Dirun yang sudah terkulai lemas di atas lantai tanah. Ia merenggut sarung yang Dirun kenakan hingga terdengar suara robekan yang nyaring. Tangan makhluk itu meraba bagian bawah tubuh Dirun dan mencabut kemaluannya. Detik berikutnya, makhluk itu meloncat dan melesat keluar dari kandang. Ia lenyap di telan kegelapan malam. Keesokan paginya, istri Dirun kembali ke rumah itu dan mendapati golok Dirun yang tergeletak di atas meja dapur. Melihat pintu kandang yang terpentang lebar, ia pun menduga Dirun ada di sana, sedang memberi pakan pada ternak-ternak mereka. Ia pun segera menyusul ke kandang. Namun pemandangan yang dilihatnya membuat perempuan itu menjerit histeris. Ia menemukan sang suami yang tergeletak dalam keadaan telanjang dengan bermandikan darahnya sendiri. Perempuan itu pun berlari ke arah rumah tetangganya sambil berteriak meminta tolong. Siang itu, Nyai Laksmi melangkah memasuki kamar Nisaka. Semenjak kematian Nisaka, Mbok Girah tetap merawat dan membersihkan kamar itu seperti biasanya. Bahkan, tak ada satupun barang yang berpindah dari posisinya semula.
Nyai Laksmi memang memerintahkan Mbok Gira untuk tidak mengubah hal apapun di dalam kamar itu. Aku ingin bisa selalu mengenang Nisaka di kamar ini, Mbok, ujar Nyai Laksmi saat itu. Hampir tiap malam, bila Demang Bajra tak mengunjunginya, Nyai Laksmi memilih untuk tidur di kamar Nisaka. Ia selalu berharap Nisaka akan menemuinya lagi, meskipun hanya di dalam mimpi. Nyai Laksmi ingin mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi pada Nisaka dan Luhung. Belakangan hari ini, Nyai Laksmi seolah merasakan suatu keganjilan atas penyebab kematian Nisaka dan menghilangnya Luhung. Nalurinya sebagai seorang ibu mengatakan bahwa Nisaka membawa sebuah rahasia yang dibawanya hingga ajal menjemputnya. Oleh sebab itu, Nyai Laksmi memutuskan untuk memeriksa seisi kamar ini. Kalau-kalau ia berhasil menemukan suatu petunjuk. Nyai Laksmi membuka 4 buah laci di bawah meja rias Nisaka. Hanya ada benda-benda milik Nisaka yang sudah pernah dilihatnya. Sebagian besar adalah perhiasan dan hadiah yang pernah ia berikan untuk sang putri. Tak ada benda apapun yang mencurigakan di dalam laci itu. Nyai Laksmi memandangi tempat tidur dengan 2 buah bantal dan sebuah guling di atasnya. Mbok Gira sudah mengganti sprei dan sarung bantal guling itu. Bila ia menemukan sesuatu, pastilah perempuan itu sudah menyampaikannya kepada sang juragan. Nyai Laksmi beranjak menuju lemari pakaian Nisaka. Terbersit keinginannya untuk memberikan pakaian-pakaian milik Nisaka untuk Warti, anak Mbok Gira. Toh ukuran tinggi tubuh mereka hampir sama. Hanya saja Warti sedikit lebih kurus dibandingkan dengan Nisaka. Nyai Laksmi mulai mengangkat tumpukan pakaian Nisaka dan meletakkannya di atas tempat tidur. Sesekali, ia membentangkan sehelai pakaian dan memisahkannya untuk diberikannya kepada Warti. Saat ia mengangkat tumpukan terakhir, Nyai Laksmi menemukan sebuah buku kecil yang tipis bersampul kain dengan sulaman bermotif rangkaian bunga anggrek pada bagian depannya. Nyai Laksmi pernah melihat Nisaka menyulam bunga anggrek itu di atas sehelai kain. Namun, kala itu ia tak bertanya untuk apa Nisaka membuat sulaman itu. Dengan jari gemetar dan jantung yang berdegup kencang, Nyai Laksmi menyentuh buku itu dan membawanya ke atas tempat tidur. Nyai Laksmi membuka halaman pertama buku itu. Hatinya berdesir membaca tulisan tangan Nisaka di sana. Hanya 2 kata, Sinyo Jansen. Saat Nyai Laksmi hendak membalik ke halaman kedua, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar yang sudah dikuncinya dari dalam. Doro, ada Balu, Doro. Ia ingin bertemu dengan Doro Laksmi, panggil Mbok Gira. Nyai Laksmi mengernyitkan kening. Ia heran. Lekas-lekas, Nyai Laksmi mengembalikan buku itu ke tempatnya semula dan mengunci kembali pintu lemari itu. Suruh dia tunggu di teras samping, Mbok, titahnya. Nggih, Doro, jawab Mbok Gira. Terdengar langkah pelan Mbok Gira menjauhi kamar. Nyai Laksmi melirik kembali ke arah pintu lemari yang tertutup.
Baiklah, kita tunda dulu, Ger. Gumamnya lirih. Ia pun meninggalkan kamar itu. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-21.